saya kuliah di UIN Bandung itu nyaris 15 tahun gitu. Dan saya cukup bangga menjadi alumni dropout dari UIN Bandung. Jadi kalau saya ditanya anak saya itu, ayah dulu kuliah ngapain? Maka saya akan jawab, ini mumpung saya nostalgia sebetulnya ketemu kawan-kawan di UIN itu. Saya dulu di manajemen dakwah. Di manajemen dakwah, lalu di DO kira-kira apa penyebab DO-nya? Kalau Kang Gofur itu tidak manja tadi istilah Pak Wadek, kalau saya karena menolak ditawari dan diiming-iming oleh sivitas akademik kira-kira begitu. Jadi saya punya cerita itu terhadap anak cucu. Ngapain ayah dulu kuliah? Oh ya datang ke kampus, demo kira-kira, memberikan kisi-kisi dan kurikulum baru yang harus diajarkan kepada dosen. Dulu tuh kelakuan saya begitu. Saya nolak diajarkan dengan kisi-kisi dan kurikulum yang sudah ada, lalu saya buat kisi-kisi dan kurikulum sendiri. Lalu saya minta diajarkan, Pak saya ingin diajarkan ini. Jadi saking nakalnya dulu itu zaman saya kuliah seperti itu. Kalau kemudian hari ini yang diceritakan oleh kita semua ke tempat perkuliahan, datang ke kampus, lalu sekedar menerima pemaparan dari dosen, lalu pulang dari kelas, masuk ke perpustakaan, lantas kembali ke kosan, saya kira tidak akan punya cerita yang cukup menarik buat anak cucu. Tapi kalau Anda, kawan-kawan sebagai mahasiswa, mampu kemudian menyelesaikan beberapa situasi akademik yang menjadi tuntutan Anda sebagai seorang intelektual, tapi di sisi lain tanggung jawab dan responsibilitas sosial terhadap perubahan yang mesti dilakukan juga Anda lakukan di tengah-tengah rakyat, baru itu keren saya kira. Baru itu mahasiswa. Karena apa? Hari ini kita sudah mulai harus mengikis narasi besar yang digulirkan oleh hegemoni kekuasaan, di mana Orde Baru telah menempatkan kita sebagai bagian dari pemeran sejarah itu berubah dan bergeser menjadi agent of social change. Ini adalah situasi hegemoni narasi kekuasaan yang harus dirubah, karena dengan ungkapan mahasiswa sebagai agent itulah yang menyebabkan kebanyakan mahasiswa, produk-produk intelektual mahasiswa ke depan hanya sekedar menjadi calo perubahan dan tidak pernah ikut dalam perubahan itu. Nah, tadi Kang Hasan sudah panjang lebar bicara soal seluk-beluk dari pemilu dan pemilihan serta peran-peran yang harus diambil gitu. Nah, saya tidak akan ngambil itu karena saya berhadapan dengan mahasiswa Usuluddin, maka bukan soal furu lagi yang harus dijelaskan di forum ini. Bukan furu pemilunya, tapi usul dari pemilunya. Tadi malam itu Kang Hedi sebagai pimpinan KPU Jabar langsung mengirimkan surat ke saya itu, Kang diantos. Lalu saya tanya kira-kira saya harus ngomong apa. Lalu Kang Hedi bilang ya Kang arahannya agar ini para pemilih menjadi pemilih yang kritis. Maka saya ambil itu judul pemilih kritis di tengah politik elektoral sosialita, bukan sosialistik, kira-kira begitu. Jadi pemilu elektoral kita ini sudah sosialita itu. Kita bisa bayangkan apa yang dimaknai dengan kehidupan emak-emak sosialita, dan itulah yang terjadi pada kontestasi pemilu kita. Tidak lagi sosialistik tapi sosialita kira-kira. Nah, kita sudah terlanjur terjebak oleh narasi-narasi besar dari hegemoni kekuasaan. Jadi saya akan ngawali begini, mohon maaf ini kalau ada koreksi-koreksi yang kemudian secara paradigmatik coba kita ungkap, karena sekali lagi saya berhadapan dengan mahasiswa Usuluddin. Saya mau cerita pertama gini, saya masih ingat dulu Bandung ini kebudayaan dan karakteristik masyarakatnya memiliki jiwa patriotisme yang cukup tinggi karena Bandung dikenal sebagai Bandung Lautan Api. Bandung Lautan Api itu terjadi ditengarai oleh situasi di mana semangat rakyat di Bandung Raya itu
itu dengan rela membakar rumahnya sendiri ketimbang dikuasai oleh kolonial dan dijadikan sebagai camp-camp mereka sebagai kolonial. Itu dulu itu Bandung diserang kira-kira. Nah, ketika para pejuang dulu dengan rakyat di Bandung Raya ini tahu bahwa serangan akan datang, invasi akan datang ke Bandung Raya, mereka bergeser itu ke daerah selatan, semua menyebar kemana-mana dan dengan rela membakar rumahnya sendiri. Karena apa? Dulu penjajah itu setiap menginvasi satu daerah, mereka menguasai itu rumah-rumah rakyat lalu dijadikan sebagai camp-camp mereka. Atas dasar itulah kemudian rakyat beserta pejuang pada saat itu di Bandung Raya itu rela membakar rumahnya sendiri ketimbang dikuasai oleh penjajah. Maka disebutlah Bandung Lautan Api. Sekian lama narasi besar Bandung Lautan Api ini menjadi ideologi yang kemudian mewabah dan menular terhadap segenap rakyat dan masyarakat di Bandung Raya. Tapi tahu tidak, sikap patriotisme itu luntur, sikap nasionalisme itu luntur di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kebudayaan masyarakat di Bandung Raya. Itu diakibatkan Orde Baru menggeser Bandung Lautan Api menjadi Paris Van Java itu. Ini agar kita paham ini secara paradigmatik, kadang kita itu terpengaruh oleh narasi besar kekuasaan. Berubah itu, Bandung dirubah menjadi Paris Van Java, akhirnya menjadi kota kuliner, kota fashion, kultur masyarakat yang tadinya patriotis berubah itu menjadi alay dan lebay kira-kira. Ini yang terjadi. Sehingga kehebatan Bandung Lautan Api itu berubah gitu menjadi Bandung Lautan Asmara itu. Inilah yang terjadi dampak dari hegemoni narasi, kekuatan narasi hegemonik yang digulirkan oleh kekuasaan. Cerita kedua, calon presiden dari Partai Republik dan Demokrat di Amerika sana itu, setiap menggulirkan satu kontestasi, sebeda apapun mereka memiliki program aksi itu bagi rakyat di Amerika dan masyarakat di dunia, baik dari Partai Republik atau Partai Demokrat, ada satu kata sakti yang selalu digulirkan dan berdampak pada masyarakat di dunia itu. Apa itu? Terorisme. Dan itu diulang-ulang itu. Terorisme, 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 dan saya yakin terhadap mahasiswa Usuluddin di sini pun kata itu berpengaruh itu dalam cara pandang kita. Bayangkan. Nah, apa yang mau ingin saya ungkapkan? Dalam kontestasi politik demokrasi elektoral kita bernama pemilu dan pemilihan, kita sudah kadung memiliki satu rejim narasi yang digulirkan oleh Orde Baru bernama pesta demokrasi. Sayangnya dari presiden kita, kaum intelektual, bahkan penyelenggara pemilu itu, baik KPU maupun Bawaslu, serta sampai tingkat RT, punten-punten, makanya tadi kalau ada Pak Wadek itu saya mau ngomong, Pak, hari ini hentikan kita nyebut pesta demokrasi. Karena apa? Ini berdampak besar ini narasi hegemonik kekuasaan Orde Baru ketika menyebut pesta demokrasi. Hura-hura politik, glamor, situasi di mana kemudian dengan narasi besar pesta itu sudah tidak ada lagi perjuangan ideologi dan perjuangan agenda-agenda rakyat itu dalam demokrasi elektoral bernama pemilu dan pemilihan. Karena sejarah membuktikan dalam proses, jadi punten ini Kang Hasan, Mas Hasan, kalau tadi ekspektasinya saya harus menjelaskan ini kayaknya di luar ekspektasi. Karena Kang Hedi itu tahu persis, ngundang saya itu memang diperintah untuk provokasi sebetulnya. Jadi di KPU, di beberapa kabupaten kota, di Bawaslu, mereka tahu persis bahwa saya akan provokasi di forum itu. Karena kita sedang berhadapan dengan situasi mainstream yang tidak waras itu. Jadi mohon maaf. Nah, tahun 55 ini adalah pemilu yang paling klasik dan ikonik. Jadi ini biarin gini aja lah.
Kenapa disebut pemilu yang paling ikonik dan klasik? Karena tahun 55 itu tidak ada kejahatan pemilu. Dan rakyat itu secara emansipatorik, bukan lagi partisipatif, tapi emansipatorik. Berbeda itu. Kualitasnya lebih tinggi, kaidahnya itu kaidah emansipatorik ketimbang partisipatorik atau partisipatif. Jadi tidak hanya partisipatif rakyat di tahun 55 itu ketika berhadapan dengan pemilu. Mereka gontok-gontokan ada, gontok-gontokan terjadi, tapi apa yang dipertaruhkan adalah ideologi dan agenda perjuangan rakyat pada tahun 55. Maka tahun 55 menjadi pemilu yang paling ikonik dan klasik. Sehingga wajar berkaitan dengan adik bungsu KPU bernama Bawaslu itu di tahun 55 tidak dibutuhkan. Karena apa? Tidak ada kejahatan kooptatif. Nah, tahun 71 itu mulai itu kejahatan kooptatif rejim. Ini catatan sejarah, boleh di search Google. Tahun 71 itu mulai pada masa Orde Baru itu hadir yang namanya kejahatan kooptatif secara vertikal dan top down itu dari atas ke bawah. Ada rekayasa kooptatif terhadap pemilu yang coba dilakukan oleh kekuasaan. Protes tuh rakyat dengan partai-partai non penguasa. Tahun 77 makin TSM itu kalau bahasa sekarang, terstruktur, sistematis dan masif. Kejadian kejahatan kooptatifnya itu. Protes lagi tuh partai non penguasa beserta rakyat, barulah tahun 83 KPU yang dulu LPU itu dipaksa oleh kekuasaan harus melahirkan panwaslak pemilu. Jadi panitia pengawasan pelaksanaan pemilu yang kita kenal sebagai Bawaslu itu sebetulnya dilahirkan oleh KPU yang dulunya bernama LPU, Lembaga Pemilihan Umum. Nah, saya ingin mengatakan bahwa kehadiran pengawasan dalam proses pemilu dan pemilihan itu diakibatkan bukan karena terjadi gontok-gontokan di tengah rakyat karena beda pilihan, tapi dimunculkan karena adanya rekayasa kooptatif dari rejim. Jadi selama KPU sebagai penyelenggara pemilu dan di sisi lain ada adik bungsunya bernama Bawaslu, maka kita sedang mengakui bahwa pemilu kita selalu akan ditenggarai dengan keberadaan rekayasa yang kooptatif dari rejim terhadap pemilu dan pemilihan. Nah, ini harus dipahami situasi-situasi itu. Nah, pada masa Orde Baru dari tahun 71, tahun 77, tahun 83, maka di sini pula lah rejim pesta demokrasi itu hadir. Baru masuk di era reformasi, ini keran air reformasi terbuka, kita melihat kembali satu fenomena tahun 99 di mana pemilu itu sangat terbuka sehingga punten-punten dan mohon maaf tukang becak saja itu pada tahun 99 bisa jadi anggota legislatif itu. Saking terbuka. Tapi karena pengawalan dari agenda reformasi yang kemudian terseok-seok, yang semestinya kemudian reformasi menjadi areal demarkasi itu, Al-Faruq kira-kira pemisah dengan masa Orde Baru, hari ini kita berhadapan dengan situasi pemilu atau politik demokrasi elektoral itu yang ultraliberal. Jadi proses liberalisasinya makin kentara itu. Jadi gimana ini tadi gesernya? Nah ini bisa dilihat. Nah ini fenomena tahun 99, lalu masa kini ini ada derasnya liberalisasi dan peran-peran sosialita kontestasi. Kenapa saya sebut dengan bahasa sosialita gitu? Jadi saya membayangkan bahwa itu ibu-ibu, tante-tante di kota gitu sebagai ibu-ibu sosialita itu, Anda bisa membayangkan itu proses kehidupan yang sosialita itu ternyata sekarang menjamur dalam pemilu dan pemilihan kita serta dalam kontestasi kita. Jadi dalam kontestasi kita itu hari ini nyaris tidak ada partai politik atau peserta pemilu yang ingin mencalonkan
terutama nanti di pilkada itu atas dasar sedikit sekali partai yang menyandarkan pencalonan dia terhadap seseorang itu atas dasar agenda programatik kerakyatan, kira-kira begitu. Yang dicari pertama kali oleh peserta pemilu atau partai politik adalah seberapa besar popularitas seseorang yang menopang elektabilitasnya. Tidak peduli dia punya visi besar, punya misi besar terhadap agenda-agenda programatik kerakyatan atau tidak, kira-kira. Maka standarnya dia populer atau tidak. Itu yang diambil dulu. Karena dengan popularitas dia memiliki potensi elektabilitas. Jadi kalau ada orang-orang cerdas lahir misalnya, orang-orang pintar, orang-orang yang punya integritas dari mahasiswa Usuluddin, tapi dia tidak mampu kemudian membeli corong politik untuk menyondingkan dia menjadi seorang artis yang tampil, artis politik yang tampil dan populer, maka jangan harap kemudian itu bisa menjadi standar dari ukuran seseorang dicalonkan sebagai kepala daerah ataupun baik itu gubernur dan wakil gubernur. Jadi sudut pandang peserta pemilu pertama kali itu popularitas. Inilah dampak dari sosialita dari kontestasi kita itu. Nah, oleh karena itu, karena ada situasi-situasi yang kemudian tengah kita hadapi dari beberapa aspek kesejarahan gitu. Saya di awal itu mencoba mengajak dengan kawan-kawan diskusi soal Tomorrow Never Dies ini. Jadi tahun 90-an kalau nggak salah, tahun 90-97 gitu kira-kira dirilis ini film ke-18 dari film James Bond ke-18 yang diperankan oleh Pierce Brosnan. Itu ada salah satu film James Bond yang berjudul Tomorrow Never Dies. Nah, saya sebut di sini. Jadi kalau Sayyidina Ali itu nyebut kejahatan yang terorganisir atau kebatilan yang terorganisir akan mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir, maka saat ini dalam konteks pemilu dan pemilihan saya ingin mengatakan kejahatan yang sistemik dan teknologik akan sulit dikalahkan oleh kekuatan yang tidak sistemik dan teknologik. Intisari dari Tomorrow Never Dies itu pertempuran antara Elliot Carver, seorang raja media kira-kira yang menggunakan teknologi yang cukup canggih lalu melakukan proses rekayasa perang. Judul film ini diambil dari statement seorang Elliot Carver yang menyebut bahwa esok hari kita tidak akan mati ketika kita mengetahui informasi esok hari itu kita ketahui hari ini. Jadi akhirnya dia melakukan proses rekayasa perang dan James Bond harus berhadapan dengan kekuatan rekayasa perang itu dengan kejahatan yang sudah cukup teknologik itu kira-kira. Nah, saya melihat dari pernyataan-pernyataan yang diungkap oleh sekian banyak penyelenggara pemilu termasuk para akademisi kita bahwa memang hari ini KPU, Bawaslu itu melakukan proses pengetatan terhadap upaya untuk melakukan minimalisir terhadap kejahatan-kejahatan baik itu yang kita sering sebut sebagai kerawanan dan pelanggaran pemilu itu. Tapi sayangnya ternyata kejahatan pemilu ini lebih teknologik ketimbang penyelenggaraan dan pengawasan pemilunya. Kang Gopur ini mahasiswa yang dulu saya kenal ketika kuliah ya, aktivis. Kalau zaman saya aktivis itu awaknya tipis ya. Kalau ini enggak ini sudah makmur. Jangan-jangan ikut terlibat dalam penindasan ini. Baik. Terima kasih. Beliau adalah IP-nya cum laude 3,71 sehingga pantas dia berpartisipasi dalam kegiatan KPU karena kuliahnya dua itu di ekstra dan di intra waktu itu teh ya. Sehingga wajar di ekstranya, sekarang di ekstra meneruskan di intranya kuliah DS2 ya. Sukses Pak Gubernur. Terima kasih Kang Joseph. Saya dulu kenal Kang Joseph ini orangnya gondrong, aktivis ya. Dia itu
Tapi saya jarang ngobrol-ngobrol, tapi saya tahu itu waktu itu tahun 90 tahun 2000-an mungkin tahu ya Kang Yosep itu. Memang betul, saya pernah lihat kuliahnya di sini ya. Tapi saya baru tahu kok lulusnya di Uninus, saking pinternya itu. Terima kasih Kang Yosep. Saya nggak tahu Kang Yosep ini tadi Kang Yosep tadi mengatakan intelektual sebagai penindas. Apakah saya ini ikut terlibat dalam penindasan nggak ini? Saya nggak tahu ya. Kita nanti lihat aja. Dari KPU Kang Ihsan Ismail tadi mau memaparkan tentang peraturan dan juga informasi ya secara teknis ya tentang pelaksanaan pemilu terutama pilkada ini. Terima kasih atas kehadirannya. Para pengurusnya, para kru yang terlibat dalam sosialisasi pemilihan kepala daerah ini. Sebagai pelaksana tuan rumah Dewan Mahasiswa Kang Sakti, beliau sama juga aktivis ya, orangnya sakti tentu saja, bisa mengadakan berbagai forum-forum baik selevel fakultas, universitas ataupun se-Jawa Barat ini. Ini level Jawa Barat ya. Ya, kita buktikan. Terima kasih. Dan ada aktivis-aktivis dari luar. Tadi saya lihat, ya selamat datang para aktivis dari luar yang ikut menyukseskan, dalam rangka menyukseskan sosialisasi Pilkada 2024 di Fakultas Usuluddin, bukan Fakultas Mang Udin ya. Dan para peserta mahasiswi yang kami cintai, ini Fakultas Usuluddin kebanyakan semester 1, semester 3. Jadi ini pas sosialisasi ini, acara ini. Karena ada yang mungkin baru mengikuti hak pilihnya pada tahun ini, sehingga acara ini menjadi pas. Yang lainnya dari mana? Ada lagi? Oh iya. Terima kasih semuanya atas informasi, atas kesempatan ini. Syukur alhamdulillah pada kesempatan ini saya bisa berbicara, memberikan beberapa kata lah. Kalau secara mendasar, secara filosofis tadi sudah dikatakan oleh Kang Yosep ya, bahwa kita ini kritis. Perlu diketahui bahwa kita akan memasuki pilkada, tadi sudah disampaikan. Tanggal berapa ini? 27 November 2024. Saya ingin yel-yel sekali lagi, coba berdiri. Ini kurang semangat ini. Ya KPU tadi itu apa? Siap. Oke, siap. KPU. Ulangi lagi. KPU Pilkada 2024. Gembira memilih. Terima kasih, duduk. Ternyata saya mewakili KPU dalam yel-yel ini. Yel-yel ini kalau dalam konsep agama itu sebagai ritual yang harus ada. Unsur dari agama itu adalah ritual, kegiatan yang memiliki gerak tubuh dan memiliki makna tertentu. Gitu ya. Dalam agama ada sebuah ritualnya, mungkin salah satu unsurnya. Baik, ini menjadi suatu penting perlu diketahui pilkada ini. Tadi dengan berbagai sejarahnya ya, pemilu Indonesia ini tahun berapa sih awalnya pemilu kita ini? Tahun berapa? Ada yang tahu? Pernah pemilu Indonesia ini yang pertama katanya paling demokratis. Tahun berapa? 2004. Jangan terakhir sekarang. Kalau 2024 nah. Yang pertama pemilu kita 1999 itu pasca reformasi. Tahun berapa? Nah betul, 1955. Ya. Itu bersamaan dengan
bukan bersamaan tahunnya itu ada bersamaan dengan Konferensi Asia Afrika, gitu kan? Gitu. Ini jadi Kota Bandung punya sejarah ya. Tadi ada Bandung Lautan Api, termasuk pemilu yang paling demokratis. Tadi perjalanannya panjang. Pemilu pertama 1955 pada masa Orde Lama atau Orde Soekarno. Kemudian ada pemilu yang dimenangkan dan selalu menang selama 30 tahun pada masa Orde Soeharto, dan pada masa reformasi yaitu dari 99 atau 2099 sampai sekarang masa reformasi. Tentu saja dengan berbagai dinamika, berbagai kelemahan, kelebihannya itu ada. Cuma kita ingat negeri ini adalah negeri yang konon katanya merdekanya itu adalah bukan untuk minta-minta, tapi dimerdekakan oleh orang-orang tua kita. Apapun kondisinya, apapun keadaannya, negeri ini adalah negeri kita. Itu yang menjadi penting. Kelemahannya tentu saja kita koreksi. Kelebihannya atau keuntungannya ya harus bagi-bagilah kue-kuenya itu. Kang Gopur kebagian tuh kuenya kemerdekaan ini. Negara ini sudah merdeka 79 tahun. 80. 79 tahun ya. Kita harus menikmati beberapa hal yang sudah yang sudah direncanakan oleh para pendiri kita. Tetapi kalau ada hal-hal yang kurang, tentu saja kita harus bertanggung jawab mengoreksinya. Pak Yosef itu sudah berusaha untuk terus mengoreksinya kondisi pemilu ini. Jangan terjadi keributan, jangan terjadi konflik, saran tetap partisipasilah jauh sebelum tanggal 20 November. Kita harus sama-sama mewaspadai situasi-situasi dan potensi kerawanan dan pelanggaran yang